Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan hidup kita. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu banyak hal yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Selain kami bersyukur, selain kami memuji-Mu, selain kami menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, marilah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini, kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Dengan iman kita pujikan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sekali lagi katakan ajaib Kau Yesus. Amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagi
boleh mengalir keluar dari mulut bibir kita. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Dengan apa aku dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Yesus, selain kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa di dalam penyembahan-Mu, di dalam pujian-Mu, kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Paulus, Silas bisa membuka pintu penjara. Dan saat ini apa yang menjadi persoalan kita? Yakin ketika engkau memuji Tuhan dengan hatimu, dengan roh dan kebenaran, Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan kita mengerjakan yang terbaik untuk kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, glory Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kita berdiri bersama. Haleluya. Buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Amin. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, hanya ku menyembah-Mu. Kau Yesus selamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Coba lambaikan tanganmu, dua-duanya. Semuanya sehat? Siap memuji Tuhan? Kita puji nama Tuhan. Yes. Agak cepat lagi. Agak cepat ya. Puji nama Tuhan karena Dia baik waktu. Amin. Ku ingat selalu cinta Tuhan. Haleluya, puji.
Walaupun kita nggak bisa lihat senyumnya, coba kedipkan matanya ya. Ya gitu ya, kasih yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita akan puji nama Tuhan, karena kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya.
Bersama-sama. Ada keselamatan. Satu hati. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat tiada jalan yang harus kita tempuh, yakin bahwa masih ada Yesus di sana untuk memberikan pengharapan. Ketika tidak ada jawaban, tetap yakinlah ada Yesus di sana untuk memberikan jawaban itu. Teduhkan hatimu, siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Yes. Saat tiada jalan, Amin. yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita bawa pada pagi hari ini, yakin firman Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita semua. Siapkan hatimu yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri bersama, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku, biarlah Engkau memberikan benih terbaikmu di dalam hatiku. Jangan berikan hati yang saat ini sedang keras. Lembutkan hatimu. Terima firman Tuhan.
Firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan setiap hidup kita. Saat tiada jalan, saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Setiap puji-pujian yang kami nyanyikan, setiap penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah semua itu boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan duduk diam dengarkan firman-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah hati setiap kami semua, dan urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana. Biarlah setiap firman yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, saudara. Luar biasa. Pagi yang indah, kita bersama-sama boleh berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu, saya mengangkat sebuah tema, bertahan sampai akhir. Bersama-sama katakan. Yuk, katakan bertahan sampai akhir. 2, 3. Bertahan sampai akhir. Nah, tentu ini satu pesan firman Tuhan yang ingin saya bawakan, di mana kita sudah masuk di bulan yang ke-9 di akhir, ya, minggu yang terakhir. Tentunya ini satu hal yang perlu menjadi satu introspeksi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Perlu mengevaluasi diri. Nah, bertahan sampai akhir, tentu ini adalah satu hal yang perlu kita cermati. Dalam hal apakah sih kita perlu bertahan? Dalam hal apa kita perlu bertahan? Sebelumnya kita mari buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan di sana khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan."
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerang dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Semua berkata, amin. Nah Bapak Ibu, ini satu pesan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia bersama-sama duduk bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Dia mengatakan satu pesan supaya mereka mewaspadai. Mewaspadai apa? Karena akan ada banyak orang yang tidak bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ada banyak orang yang sudah mengawali perjalanan hidupnya dengan baik, namun pada kenyataannya mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Tadi saya sampaikan bertahan sampai akhir. Bertahan dalam apa? Tentunya bertahan sebagai orang yang benar, bertahan sebagai orang yang baik, dan bertahan sebagai orang yang jujur. Tentu ini sesuatu hal yang sangat sulit, saudara. Sehingga pesan ini disampaikan. Ada fase-fasenya di sana, akan ada kesulitan-kesulitan yang terus akan dialami oleh setiap orang-orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun saya percaya, jikalau hari ini saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dan saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Katakan amin. Coba tengok kiri kananmu, katakan bertahan sampai kesudahan. Sesok minggu tekoneh loh. Oke, ayat mas kita saudara. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca, di sana dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perlu saya sampaikan kembali, ketika kehidupan kita sudah dipilih oleh Allah, kita dipersiapkan oleh Allah masuk dalam sebuah proyek kerajaan Allah yang begitu luar biasa, yang melibatkan setiap kita orang-orang percaya untuk masuk di dalamnya dan memberikan kontribusi bagi proyek kerajaan Allah ini. Maka setiap kita orang-orang yang percaya, seyogyanya kita tetap bertahan, saudara. Ada hal-hal yang perlu kita pertahankan. Tadi saya katakan sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang baik, karena kita tahu firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Kita bertahan sebagai orang-orang yang baik. Namun pada kenyataannya saya perlu sampaikan, dan Tuhan pernah sampaikan juga ketika dia hidup di dunia ini, supaya kita mewaspadai. Sebab di akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang sudah tidak bisa bertahan dalam pengiringannya kepada dia. Ada banyak orang yang tidak bisa bertahan, bahkan di sana dikatakan tadi terjadi kemurtatan. Terjadi kemurtatan. Waspadalah. Waspadalah.
Dan saya berharap ketika kita masuk di tengah kehidupan yang semakin sulit ini saudara, kita mau tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Kita saling mendorong, kita saling mendukung, kita saling mengingatkan. Dan kita perlu tahu memang ini adalah permulaan penderitaannya. Kita sedang masuk di dalamnya. Sehingga setiap orang-orang yang percaya, kemarin sore Pak Gembala sampaikan di Pos PI, ada kedewasaan iman di sana. Orang yang sudah dewasa terus diperlengkapi, terus dilatih, dipersiapkan untuk menjadi mitra kerja Allah, menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada beberapa hal tentunya yang perlu saya sampaikan terkait dengan hal ini. Bagaimana cara kita supaya kita bisa bertahan saudara. Setiap kita bisa bertahan sampai akhir bila kita di dalam Filipi pasal 3 saudara. Coba Filipi pasal 3 ayat 13. Bisa dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang pertama, setiap kita bisa bertahan sampai akhir bila kita melupakan hal-hal yang telah lalu. Katakan amin. Ada lagunya ini. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Bapak Ibu dengarkan, ketika kita diperhadapkan dalam kondisi dan situasi yang sulit dan Tuhan sudah berfirman supaya kita bertahan sampai kesudahannya. Dan saya perlu sampaikan, orang yang bisa bertahan sampai kesudahannya adalah orang yang melupakan hal-hal yang telah lalu. Ini penting saudara. Engkau harus fokus kepada tugas dan panggilanmu. Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita tahu sebelumnya bahwa Paulus adalah seorang yang sangat membenci kepada kekristenan. Dia sangat tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan sebelumnya dia bernama Saulus. Namun satu ketika di jalan Emmaus itulah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saulus yang begitu garang, Saulus yang begitu jahat, Saulus yang terkenal begitu sadisnya. Dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Stefanus pada waktu itu dirajam batu. Namun Saulus yang pada waktu itu jamah Tuhan, dirubah Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Orang yang sejahat itu dirubah hidupnya. Orang yang sekejam itu diubah hidupnya oleh Tuhan saudara. Dan sehingga dia sampaikan, dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengejar kepada apa yang ada di hadapannya. Melupakan apa yang telah lalu. Jikalau dia mengingat-ingat dosa dan kesalahannya, maka itulah yang akan membuat Paulus gagal saudara. Namun kita melihat bahwa Paulus tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dia melupakan yang telah ada di belakangnya, mengejar tujuan apa yang Tuhan sudah genapi dalam setiap kehidupannya. Saudara, di mana kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi ketakutan, di mana kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi kesedihan dalam hidup ini. Itu perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Anda harus melupakan apa yang ada di belakang saudara. Ketakutan, kekhawatiran, masa lalu, hal-hal yang buruk, hal-hal yang pernah Anda lakukan di masa-masa yang lalu, yang seringkali membuat saudara bisa jatuh. Anda perlu melupakan. Katakan amin. Saya pernah sampaikan berkaitan dengan masalah keadilan saudara. Jikalau Tuhan menerima kita apa adanya, sudah seharusnya kita harus menerima semua orang apa adanya. Ingat pesan ini saudara. Lupakan. Biarlah hatimu terus fokus kepada Tuhan. Belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan.
tetap bertahan di dalam kebenarannya, tetap bertahan di dalam kejujuran, tetap bertahan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan. Jangan kesedihan, jangan kesusahan, jangan penderitaan itu justru membuat saudara mengingat-ingat hal itu sehingga engkau tidak bisa melupakannya. Itulah yang membuat engkau tidak akan pernah bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia tanpa melihat latar belakang kita, sudah seharusnya saudara dan saya menerima juga orang-orang yang mungkin hari-hari ini menyakiti hatimu. Susah loh Pak menerima orang yang menyakiti hati. Betul nggak? Susah nggak saudara? Ya mungkin itu salah satu bagian dari kehidupan yang kurang menyenangkan. Tetapi saya perlu ingatkan kembali, jikalau saudara tidak melupakan apa yang ada di belakangmu, dan engkau tetap fokus pada hal-hal itu, maka untuk mencapai satu kedewasaan rohani, ini sesuatu hal yang mustajab, mustahil, mustaqim. Gak mungkin saudara, engkau harus melupakan itu. Ingat bahwa kasih karunia Allah lebih besar yang Allah sudah berikan kepada setiap kita. Kita tidak bisa melupakan masa lalu kita tanpa mengarahkan hati kita kepada tujuan kita. Saudara bisa melupakan masa lalumu, syaratnya satu, engkau harus tahu tujuanmu. Ketika engkau sudah hidup dalam kebenaran, saya katakan bertahanlah dalam kebenaran itu. Ketika saudara bisa hidup di dalam kejujuran, saya mau katakan saudara, bertahanlah dalam kejujuran yang sedang engkau lakukan. Ketika engkau sudah bertahan dalam perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau lakukan, saya juga perlu sampaikan, bertahanlah dalam perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau lakukan. Percayalah, ketika firman Tuhan digenapi, maka janji Allah yang membenarkan setiap kita. Amin. Menjadi serupa dengan Kristus. Kepala Pusat sampaikan, menjadi serupa dengan Kristus itu bukan berarti rupanya yang sama. Jenggoten, rambutnya gondrong, bukan itu saudara. Ini berbicara tentang hatinya bagaimana. Engkau harus bertahan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Itu panggilan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita saudara. Kita dapat memusatkan kehidupan kita pada juru selamat dengan cara apa? Mengenal Dia dan mengarahkan hati kita kepada jalan-jalannya. Luar biasa. Allah yang sedang memanggil kita, mendorong kita, memotivasi kita. Sekalipun sebelumnya Dia juga ingatkan kepada murid-muridnya, barang siapa percaya kepadaku akan ada banyak orang yang menghina. Ada banyak orang yang akan menyerahkanmu, menghakimimu, menyiksamu. Dia sudah ingatkan kepada murid-muridnya. Dan hari ini dia ingatkan juga kepada kita. Akan ada banyak hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa melupakan yang ada di belakang saudara, tentang sakit hati, tentang kepahitan, tentang kegagalan, bagaimana mungkin nanti bila mana penderitaannya lebih berat Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dan kita bisa bertahan? Gak mungkin saudara. Dengan sakit hati yang ada di belakang, engkau punya kepahitan, engkau punya kegagalan, dan engkau tidak bisa melupakan hal itu saudara. Ini sangat berbahaya. Bagaimana nanti ketika terjadi sesuatu yang lebih besar di depan, berkaitan dengan kekecewaan, tragedi mungkin begitu, doa yang belum dijawab, pengharapan yang seolah-olah pengharapan palsu, firman Tuhan seolah-olah tidak digenapi. Bagaimana dengan itu saudara? Dan ini perlu saya sampaikan kembali kepada setiap kita semua. Lupakan yang telah lalu, mengarah kepada tujuan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua, setiap kita bisa bertahan sampai akhir. Setiap kita bisa bertahan sampai akhir bila yang kedua, menyadari panggilan dan tugas. Katakan 2, 3. Rotok banter 2, 3.
menyadari panggilan dan tugas kita. Hidup itu adalah kepercayaan, requirement. Hidup itu adalah sebuah tugas. Dan hidup itu adalah sebuah panggilan. Panggilan, tugas, dan kepercayaan. Tetapi kuasailah dirimu, dalam 2 Timotius katakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah apa? Tugas pelayanan. Saudara, ketika kita sudah bisa melupakan apa yang ada di belakang kita, saya tahu tantangan akan semakin besar sudah di depan. Tantangan semakin besar. Ya, hari ini kalau di media sosial, COVID gak barbar. Semua orang hidup dalam kesulitan. Jakarta mulai akan dibuka PSBB lagi. Berapa triliun lagi anggarannya akan dikucurkan. UMKM, kemarin disampaikan retail. Berkaitan dengan masalah simpan pinjam, berkaitan dengan masalah hal itu, tentu ini sesuatu hal yang sangat sulit ya. Saya tahu bukan hanya kita sebagai rakyat, kita harus sabar, kita harus tenang. Instruksi dari pemerintah harus tetap kita pakai. Lihat saudara, penting ini. Kalau Indonesia, Anda mau tinggal di Indonesia, pakai saran dari pemerintah. Ya, baik pemerintah yang ada di pusat, di daerah, semua mencanangkan hal yang sama. Jaga kesehatan dengan pakai masker. Jaga kesehatan dengan pakai masker. Tidak mengurangi panggilan dan tugas saya untuk saya lakukan. Ini penting saudara. Setiap kita bisa bertahan sampai akhir. Bila Timotius katakan, kita menguasai diri dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan menunaikan tugas pelayanan. Menyadari panggilan dan tugas. Saudara, orang yang menyadari panggilan dan tugasnya adalah orang yang tidak selalu ikut campur urusan orang lain. Kalau saudara, mengapa ada banyak orang yang sibuk mengurusi orang lain? Mengapa ada banyak orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain? Sebab dia nggak sadar panggilan dan tugasnya. Jadi sibuk ngurusi orang lain. Nek wong rono nyapo ya rono. Nek wong rene nyapo ya rene, iki lejane nyapo. Gumun aku. Mbok urusanmu dewe lakukanlah. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Setiap orang punya tugas masing-masing. Ketika engkau tidak fokus pada tugas dan panggilanmu, ini sangat berbahaya. Ya, Paulus katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan di lotre. Kopiok lotre itu kopiokan Bapak Ibu. Kopiok metu jenenge Endras Jabi Sandri. Enggak. Kopiok neh metu jenenge Dr. Yolan begitu. Enggak di lotre. Itu kopiok neh metu jenenge Pak Bambang Darmawan. Saudara dan saya dipilih bukan di lotre. Engkau dipilih, dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan panggilan dan tugasmu. Itu yang perlu kau ingat-ingat. Dan saya percaya setiap orang yang menyadari panggilan dan tugasnya sebagai umat yang dipilih oleh Allah, maka orang ini akan bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Katakan amin. Katakan menyadari panggilan dan tugas. 2, 3. Harus saudara sadari. Apa panggilanmu? Ketika engkau bekerja dalam pekerjaanmu, ingat saudara, bukan berkat itu yang menjadi tujuan utama, namun sumber berkatnya yang menjadi tujuan kita. Jangan mengejar hanya berkatnya saja, dan engkau lupa kepada siapa yang sudah memberi atau menjadi sumber berkat dalam kehidupanmu. Jangan hanya mencari hanya untuk kebutuhan perutmu saja. Namun ingatlah bahwa ada sepasang mata yang sedang melihat apa yang sedang engkau lakukan. Dan sepasang mata ini pun yang sedang melakukan pemeliharaannya atas hidupmu. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sehingga dia bukan menuntut kita, namun dia menyadarkan kepada kita kembali apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Sebab kita dipilih oleh Allah, kita dipersiapkan oleh Allah yang saya sampaikan kembali.
tadi saudara di awal, kita masuk dalam proyek yang besar. Supaya ada banyak orang-orang semakin percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Berapa jiwa yang kita sudah bawa kepada Tuhan, saudara? Oke, terhitung sampai hari ini, masa pandemik. Berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Dan saya mau kasih tahu di akhir tahun nanti, saudara. Pada waktu pesta Natal kita akan rayakan bersama-sama. Saudara sudah mulai pikirkan hari ini. Siapa yang mau kita bawa kepada Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Katakan amin. Jangan hanya persembahannya dipersiapkan dari rumah, Pak Gembala sampaikan. Besok Natal kita akan berikan bersama-sama. Minimal saudara sudah mulai berpikir sampai hari ini. Sopo yo, siapa ya yang akan kita bawa nanti di akhir tahun ini menjadi satu persembahan kepada Tuhan. Pikirkan saudara. Soal dia percaya atau tidak, next. Soal dia mau terima atau tidak, next. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saudara sudah mulai bisa memikirkan siapa yang hendak engkau bawa kepada Tuhan. Ingat bahwa engkau dipanggil, engkau punya tugas. Engkau punya tugas sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya untuk mewartakan kebenarannya, menjadi saksi dimanapun kita berada. Di dalam kitab Korintus dikatakan kita adalah suratan-suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dibaca dari apa, Pak? Apakah dibaca dari persembahan kita yang banyak? Bukan, saudara. Dibaca dari cara hidup kita. Dibaca dari cara kita bergaul. Dibaca dari cara kita bekerja. Menjadi seorang ibu rumah tangga. Bagaimana cara menjadi seorang ibu rumah tangga? Coba dibedakan dengan ibu rumah tangga yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan Anda yang percaya kepada Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga pun Anda bisa membandingkan bagaimana ya. Dibandingkan dengan orang yang tidak percaya. Seharusnya saudara menjadi contoh bagi mereka. Dan saya percaya ketika saudara menyadari panggilan dan tugas ini. Ya, saudara dan saya akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab saudara tidak lepas dari tujuan hidupmu. Ketika engkau sudah mulai lupakan panggilanmu. Engkau sudah mulai mementingkan dirimu sendiri. Engkau sudah mulai memikirkan kehidupanmu saja. Lihat saudara. Sudah mulai egois. Sudah tidak mau tahu apa yang Tuhan ingin kau lakukan dan saudara tidak mau tahu. Dengarkan saudara. Jangan-jangan kita termasuk sepertiga bintang yang terseret itu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang meninggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita berada dalam sebuah gereja. Kita beribadah dengan rutin. Namun pada hakikatnya kita lupa akan panggilan dan tugas kita sebagai orang percaya. Ada suratan-suratan yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bergaul. Anda dibaca semua orang. Kemarin Pak Gembala sampaikan, kalau garam, seperti garam di tengah-tengah dunia, memberikan rasa yang asin. Seperti terang yang tidak di bawah gantang. Namun terang itu akan dilihat semua orang. Itulah saudara dan saya. Mengingatkan kembali fungsi kita. Mengingatkan kembali tugas dan panggilan kita. Saudara ingat. Ingat saudara. Buat apa kita bisa bekerja? Kita mencapai hasil yang banyak. Namun kita hidup dalam kesombongan kita. Hidup dengan keegoisan kita. Kita lupa panggilan dan tugas kita. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Untuk itu saya tunggu di akhir tahun ini. Mulai sekarang pikirkan. Siapa yang akan Anda bawa kepada Tuhan? Atau jangan-jangan saudara diam nih. Loh sopo Pak tak ajak. Ya sembuh pikiran dewe. Mertua saya Pak. Iya monggo. Orang tua saya Pak. Silakan. Adik saya Pak. Silakan. Teman sekerja saya Pak. Silakan. Selama itu disebut sesama manusia. Lakukan saudara. Ojo rene nggawa kucing. Ojo. Selama itu disebut sesama manusia. Lakukan. Oke, yang ketiga. Oke.
Setiap kita bisa bertahan sampai akhir bila kita bersandar kepada Tuhan. Katakan bersandar pada Tuhan, 2, 3. Katakan bersandar pada Tuhan, 2, 3. Kata bersandar kepada Tuhan itu orang yang bergantung kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang menetek ibunya. Dia nggak bisa lepas dari kasih sayang ibunya. Dia nggak bisa lepas dari ibu yang menggendongnya. Nggak bisa coba sape bu. Kalau perlu kita ngomong, Tuhan, Tuhan aku jadi sape ya Tuhan. Daud katakan, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ketika aku berlari, engkau ada di sana. Aku berlari jauh, engkau di sana. Bahkan aku terbang, engkau pun juga di sana. Yesaya katakan, aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Yesaya pasal 41 ayat 10. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Lihat saudara, bahwa Allah adalah sumber pertolongan bagi setiap kita. Setiap orang akan bisa bertahan sampai akhir bila mana orang itu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepadaku. Jangan bersandar kepada yang lain. Saya tahu saudara bahwa kecenderungan manusia itu selalu ingin ada orang yang menolongnya. Kecenderungan manusia. Ya, terkadang kita juga tidak tahu ada malaikat-malaikat yang Tuhan pakai untuk memberkati kita memang. Tetapi bukan itu intinya saudara. Mungkin bisa keluargamu menjadi berkat, oke. Mungkin bisa anak-anakmu menjadi berkat dalam kehidupanmu sebagai orang tua. Next, gak ada masalah. Namun saya perlu sampaikan saudara, bahwa engkau harus bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab ada masa-masanya orang yang baik kepadamu, itu bisa tidak berbuat baik lagi. Ada masa-masanya orang yang engkau harapkan, itu tidak bisa lagi engkau harapkan. Bahkan pekerjaan pun yang engkau tekuni hari ini, mungkin ada masa-masanya lagi. Perusahaan itu tidak bisa menjanjikan apa-apa. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik. Sekian juta orang, ya diperkirakan diadakan lagi pengurangan. Bayangkan, ini sesuatu situasi yang sangat sulit. Dan saya berharap jemaat GBT Kristus Pengasih, kita adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Yesaya katakan, aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Sebab apa? Sebab Allah beserta dengan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah kita dahsyat saudara. Katakan Allah kita dahsyat. 2, 3. Ketika kita tahu kedahsyatan Allah kita, maka saatnya pagi hari ini saudara semakin berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada yang lain. Berapa banyak istri yang berharap kepada suaminya, namun justru dia kecewa. Berapa banyak suami yang berharap kepada istrinya, dan suami bisa kecewa. Berapa banyak anak-anak yang berharap pada orang tuanya, namun anak-anak juga bisa kecewa, saudara. Anda jangan berpikir anak yang kecil nggak bisa kecewa. Bisa kecewa loh dia. Berapa banyak menantu-menantu yang juga bisa kecewa sama mertuanya. Mertua yang juga bisa kecewa sama mantunya. Semua bisa terjadi seperti itu. Ketika engkau bersandar, berharap kepadanya. Namun saya perlu sampaikan saudara. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, ketika engkau bersandar kepada Tuhan, maka engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas. Sebab dia berjanji, dia menguatkan hidupmu. Dia yang menolong hidupmu, bukan yang lain. Kalau manusia menolong, mungkin bisa diundat-undat, diungkit-ungkit. Ya kan, bisa tak tolong begitu manusia. Tetapi Allah kita tidak pernah seperti itu saudara. Dia menolong dengan ketulusan hatinya. Dia memberi berkat dengan penuh keadilan tanpa memandang muka. Itu Allah kita.
Sehingga saya berharap saudara sampai hari ini, jikalau engkau mau bertahan sampai akhir, maka hal yang ketiga ini harus kau lakukan. Engkau harus bersandar kepada Dia dan jangan kepada yang lain. Ketika engkau bersandar kepada Dia, Dia berjanji, Dia menguatkan hidupmu, Dia menolong hidupmu. Dia berjanji menolong hidupmu. Bukan hanya itu, Dia menopangmu dengan tangan kanannya yang penuh dengan kebenaran. Dan saya berharap jemaat GBT Kristus Pengasih yang hari ini mendengar firman Tuhan dan yang juga mengikuti streaming di YouTube, ingat pesan saya, jangan bersandar kepada yang lain, bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka engkau dan saya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Kesimpulannya sudah, setiap kita bisa bertahan sampai akhir bila kita yang pertama melupakan yang telah lalu, yang kedua menyadari panggilan dan tugas kita, dan yang ketiga bersandar kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus pernah menyampaikan pesan ini supaya kita mewaspadai, sebab akan ada banyak kesulitan-kesulitan hidup di akhir zaman. Ada banyak persoalan-persoalan yang akan lebih berat yang akan kita hadapi di sana. Namun dalam hal inilah saya perlu sampaikan kepada setiap kita bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara, tidak ada cara lain. Saudara harus melupakan yang telah lalu. Engkau harus menyadari panggilan dan tugasmu, dan engkau harus bersandar kepadanya. Ketika engkau tidak bisa melupakan apa yang ada di masa-masa lalumu, saya perlu sampaikan, ketika ada masa-masa sulit di hal-hal yang akan datang, saudara pun tidak akan pernah bisa kuat bertahan sendiri. Dan akhirnya saudara tidak bisa berjuang sampai garis akhir. Yang kedua, saudara, berapa banyak orang yang sudah melupakan panggilan dan tugasnya. Itu tidak termasuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya tidak melupakan panggilan dan tugas, maka saudara bisa bertahan sampai akhir. Katakan amin. Dan yang ketiga, ingat pesan saya saudara, bersandar kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ada masa-masanya orang yang kau kasihi, ada masa-masanya orang yang kau cintai mengecewakanmu. Namun ketika kau bersandar kepada Tuhan, Dia tidak pernah memberikan pengharapan yang palsu. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur karena kemurahan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu yang menyadarkan setiap kami untuk mewaspadai hidup ini. Ketika kedatangan-Mu tidak lama lagi, kami perlu diingatkan kembali bahwa akan ada masa-masa yang sulit, akan ada masa-masa yang sukar yang akan terjadi dari awal semuanya itu. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka orang itulah yang selamat. Maka kami percaya Engkau Allah yang rahmani dan imani, Engkau Allah yang menopang kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini ketika kami diam di sini untuk mendengar firman-Mu, maka firman-Mu akan merestorasi kehidupan kami, memberikan pemulihan dari setiap kehidupan kami, untuk kami bertahan dalam segala tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat yang hari ini boleh hadir. Berkati sidang jemaat yang juga melihat dari tayangan di streaming YouTube. Tuhan juga berkati mereka semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar bersama-sama akan memberikan korban persembahan kepadamu. Sucikanlah, kuduskanlah. Pandanglah kami layak untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang bagi yang baru pertama datang. Persembahan, Anda bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033 194 3001. Rekening persepuluhannya di 033 8888 191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan yang dinyatakan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah kita semua terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini keluarga-Ku Tuhan.
kepadamu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami dapat bertahan, itu semua karena anugerah dan pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk terus bertahan sampai akhir. Dan kami hanya dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus itu saja. Dan kami belajar melalui firman-Mu supaya kami boleh dengar-dengaran dan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah Tuhan. Mereka datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Walaupun masih ada sakit penyakit di luar, kami percaya, kami yakin kami dalam perlindungan Tuhan. Bahwa menjauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit kepada setiap kami. Dan kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami menyebut nama anggota keluarga kami supaya mereka mengalami Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami ingin Tuhan keluarga kami keluarga yang penuh doa, penuh kasih dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Engkau hadir di sana dan bertahta dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami semua dapat melayani Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang beribadah di rumah Tuhan. Tolong juga Tuhan, berkati mereka Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Engkau adalah Allah yang maha hadir, yang hadir juga di rumah bersama dengan keluarga mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami serahkan ibu-ibu yang mengandung, jaga isi kandungan mereka Tuhan. Marda, biarlah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan, akan terus menjaga ibu dan bayi dalam kandungan. Kami serahkan juga setiap anak-anak kami dan masa depan mereka. Kami hanya percayakan hidup mereka ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Sebab Allah adalah Allah masa depan, Allah yang terus menolong dan melindungi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap kami. Kami tak takut, kami tak gentar, kami tak khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Kami juga Tuhan pasti pelihara. Sebab kami adalah kekasih-kekasih yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir dengan urapan dan berkat yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu, terimalah urapan yang diturunkan oleh Allah sendiri kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi seperti Tuhan mengurapi nabi-nabi-Mu, imam-imam-Mu, raja-raja-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih sayang, kemurahan Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menghibur dan memberi kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.